Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di sini kami melanjutkan pembahasan masalah permasalahan sapi. Di sini kami berbincang-bincang ringan dengan seperti sebelah saya itu Mas Nardi. Ah, di sini kami akan berbincang-bincang permasalahan tentang IB berulang. Banyak sobat semuanya, subscriber semuanya, penonton semua itu bertanya, "Kenapa IB saya gagal? Kenapa IB berkali-kali?" Nah, tapi sebelum masuk pembahasan atau bincang-bincang ringan ini, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini, komentarnya kami nantikan. Dengan Anda menekan tombol subscribe ini untuk perkembangan channel ini agar kami itu lebih semangat lagi untuk memberikan video-video motivasi, video-video informasi yang berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman Mas Nardi di sini. Terima kasih. Di awal video kita akan bincang-bincang permasalahan sapi, salah satunya IB berkali-kali atau IB berulang. Nah, itu bagaimana kalau menurut pandangan Mas Nardi tentang permasalahan IB berkali-kali itu? Silakan. Ini ya Mas ya, berdasarkan yang pernah saya alami ya, Iya. sebatas pengetahuan saya sebagai peternak sapi. Itu begini biasanya, itu salah satu kerugian pelaku peternak sapi itu ya IB berkali-kali. Ya, IB berkali-kali itu salah satunya pelaku peternak itu merugi Mas. Itu juga yang sering dihadapi permasalahan dari peternak sapi ya termasuk itu. Kalau menurut pengalaman begini, setahu saya itu begini. Kalau ya sapi saya itu kok kenapa IB berkali-kali itu? Ya itu tergantung kita sebenarnya, tergantung dari peternaknya itu. Biasanya begini. Kenapa IB-nya berkali-kali yang dialami sapi kita itu biasanya begini. Ya kesalahannya itu dari peternak itu ada tuh. Seperti begini contohnya. Kita itu minta IB-nya yang bisa ya sekali jadi ya. Iya. Nah, tapi kita tidak berusaha mencukupi nutrisi sapi kita. Seperti misalnya sapi yang kurus ya, dibiarkan kurus ya, itu bisa juga penyebab sapi itu IB-nya berkali-kali. Sapi yang kurus Mas. Penyebab kurusnya yang jelas ya kebanyakan kurang gizi. Kita tidak mencukupi hijau-hijauan. Cara mengatasinya gimana Mas? Misalnya sapi kurus terus dia kurang gizi, yang berdasarkan pengalaman sampai Ya kita menanam rumput Mas, menanam rumput sendiri. Kalau kita istilahnya gasak makanan yang seperti kawul contohnya misalnya ya itu juga salah satunya faktornya kurang gizi. Akhirnya jadi kurus gitu ya? Ya dia menyusui, apalagi ya yang menyusui itu sering kejadian saya itu kalau sapi menyusui itu. Kalau menyusui itu cepet kurusnya sapi kayak gitu Mas. Terus begini Mas ya, misalnya ada lagi yang saya alami begini, sapi saya itu pernah mengalami keluar cairan putih dari wadonannya, maaf ya wadonannya itu Mas. Itu juga salah satu penyebab IB gagal Mas. Ya kalau sapi kita sudah pernah mengalami ada keluar lendir putih ya kita laporan ke petugas kesehatan, kita lapor. Putih pada dalam artian bukan putih bening yang kita artian, bukan gitu? Oh itu putih, kalau putih bening ya kan normal, itu sehat. minta IB. Di antaranya ya Putih ciri-ciri minta pekat IB. itu gitu maksudnya? Pekat. Putih ya putih kayak gitu. Oh gitu. Putih kental gitu. Langsung kita manggil Pak Mantri gitu ya? Nanti di atas nih. Itu biasanya kalau sapi kayak gitu, kalau yang sudah salami, kalau katanya Pak Mantri itu ada infeksi, yaitu termasuk penanganannya dari Pak Mantri. Nanti kita jujur aja, kita ngomong sama Pak Mantri. Iya. Kalau sapi kita itu pernah mengeluarkan lendir putih, Pak, sapi saya mengeluarkan lendir putih, ini gimana Pak penanganannya? Nanti kan Pak Mantri akan datang menindak itu. Mengobati ya. Itu dua ya. Misalnya begini lagi ya penyebabnya kalau sapi kita itu minta IB berkali begini. Misalnya habis di IB ya Mas ya. Ya supaya sapi itu kelihatan tidak stres ya. Kalau pengalaman saya setelah di IB itu
Itu menurut pengalaman saya ya. Iya. Itu saya mandikan, Mas. Heeh. Dimandikan? Ketika apalagi ini musim panas ya, kalau sapi kita itu habis di IB ya, kalau saya mandikan, Mas. Kan supaya dia itu tidak kepanasan suhu badannya. Dia itu kan kelihatan tenang, itu kalau itu mudah-mudahan juga bisa membantu sapi itu IB-nya bisa jadi. Dimandikan ini maksudnya habis IB, kalau pas habis IB malam terus mandikan malam atau waktu tertentu aja? Ketika musim panas ya, kalau hujan nggak usah, Mas. Terus mandikan. Malah kedinginan. Biasanya mandikan siang atau pagi? Siang kita sambil, kalau saya sambil itu nyoroki teledongnya itu, Mas. Oh. Mm-mm. Nggak dikeluarkan dari kandang tapi? Tidak. Ya termasuk salah satunya itu untuk menyiasati supaya IB kita itu tidak gagal ya, kita sering keluarkan dari kandang, kita PP di sinar matahari minimal 2 jam. Itu salah satu usaha kita, itu kan usaha dari peternak. Kebanyakan kan ada juga kan kegagalan itu dari peternaknya itu sendiri. Itu. Yang ketiga ya, Mas ya. Yang keempat begini, kesalahan dari peternak itu begini, kenapa IB bisa gagal? Peternaknya salah bikin laporan, bukan salah, istilahnya itu terlambat melapor gitu, Mas. Terlambat melapor Pak Mantri, disebabkan kemungkinan misalnya begini, dia itu tidak tahu kapan sapinya minta IB, Mas. Tidak tahu ciri-ciri sapi yang birahi. Misalnya sapinya sudah birahi dari kemarin, terus lapornya sekarang itu kan terlambat. Nah itu salah satu faktor penyebabnya kan gagal di IB itu seperti itu kalau dari peternak. Atau kecepatan, sudah ada tanda-tanda kayak birahi, nggak mau makan dan sebagainya, atau ngangkrong-ngangkrong, tapi kan setelah dicek Pak Mantri kok belum waktunya misalnya, itu juga termasuk kita itu salah pelaporan. Begitu ya. Nah untuk lebih jelasnya ya kita bisa tanya-tanya bagaimana atau kapan waktu yang tepat untuk minta IB itu, ciri-ciri yang bagaimana, kan diantaranya 3A itu guys yang sudah diterangkan ya, itu kan. 3A itu, atau mungkin ada yang lain kan kita bisa tanya-tanya. Ini ada pertanyaan, Mas ya. Apa namanya? Kan 3 tadi ya. Dia bilang lendirnya tidak keluar tapi wadonannya sudah abuh. Itu pendapat sampean berdasarkan ilmu sampean itu gimana itu? Apa itu minta IB juga ya? Ya minta IB itu salah satu awal dia minta IB memang seperti itu. Tapi ketika sapi itu birahi, istilah birahi puncak, nah waktu itulah kita melapor Pak Mantri. Gitu. Begini, Mas, itu setelah sapi di IB itu ya, kalau saya pengalamannya ya, supaya jangan diberi obat cacing. Malahan. Jangan diberikan obat cacing, karena pemberian obat cacing itu kan sebulan setelah melahirkan itu ya diberi obat cacing. Tapi ketika setelah di IB ya jangan diberi obat cacing, Mas. Gitu. Memang terus, ada peternak itu mengasih obat cacing pas biasanya? Ya kalau ada, kalau saya itu ya jangan diberi ya. Ya anjurannya ya memang seperti itu. Ada kan itu aturan pakainya itu seperti itu, Mas. Tidak disarankan untuk sapi yang bunting kan itu. Ada yang aturan kayak gitu kan, ada itu di petunjuk penggunaan yang di toko itu ya. Terus begini ya juga, kalau sapi yang DB itu ya jangan kita sering dijamoni. Jangan sering dijamu, nanti kita nggak tahu jamu itu mengandung apa, malah jamuan itu beda dengan minum fermentasi tadi. Jamu itu kan ramu-ramuan. Itu kalau kita nggak tahu ramuan-ramuan, kita jamuan sendiri, ya itu sebaiknya tidak. Nah itu salah beberapa pengalaman ya. Itu, dan itu belum mencukupi. Untuk lebih jelasnya kan kita
bisa bertanya kepada Konsultasi lah, konsultasi ya, konsultasi kepada ke petugas. petugas kesehatan. Mungkin masih lebih banyak lagi kan yang tidak kita ketahui. Kayak Betul, sementara betul. yang saya ketahui cuma itu, Mas. Iya. Sobat semuanya, itu tadi bincang-bincang kami tentang kenapa sapi itu gagal IB berkali-kali. Ini bincang-bincang ini berdasarkan pengalaman. Nah, agar lebih jelas lagi, agar lebih mantap lagi, jadi dari sudut pandang kami, ya banyak yang kami juga yang tidak kita ketahui, Mas, ya. Nah, itu langsung saja ke petugas kesehatannya, Pak Mantri, ataupun di daerah sampean itu ada dokter hewan, langsung saja konsultasi ke dokter hewan. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Jangan lupa yang sudah berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like, komentarnya kami nantikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.